Halo, saya Niputu Wahini Dewi, NIM 20103192, dan di video kali ini saya akan menjawab UTS mata kuliah e-business. Soal pertama, sebutkan perbedaan bisnis tradisional dengan e-business. Perbedaannya yaitu kalau bisnis tradisional, pertama, proses jual belinya face to face atau bertemu langsung antara pelanggan dan penjual. Kedua, masih berbasis kertas atau pembukuan manual. Ketiga, prosedurnya manual dan cenderung perlu pegawai yang lebih banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan juga jadi lebih banyak. Keempat, bisnis tradisional manajemennya masih kurang dan biasanya lebih mengandalkan keluarga atau orang yang dikenal untuk bermitra. Yang kelima, akses pasar dan promosi lebih sulit, juga memakan biaya yang lebih banyak. Sementara kalau e-bisnis, pertama, kegiatan bisnisnya pasti melibatkan internet atau sistem informasi. Kedua, paperless atau tidak berbasis kertas lagi. Ketiga, proses bisnisnya anywhere, anytime, yang berarti bisa di mana saja atau kapan saja. Jadi sangat fleksibel. Keempat, lebih efisien waktu dan biaya. Kelima, akses pasar dan sarana promosi mudah dan bertebaran di mana-mana. Soal nomor 2, metode pengembangan sistem apa yang paling cocok untuk membangun sistem e-business? Metode pengembangan yang saya tahu yang pertama yaitu ada metode SLDC atau System Development Life Cycle, yang kedua model waterfall, ketiga model prototyping, kemudian model RAD atau Rapid Application Development, kemudian model spiral, ada Object Oriented Technology, dan metode End User Development. Lalu yang mana yang paling cocok? Menurut saya metode pengembangan sistem yang cocok itu sebenarnya kembali lagi disesuaikan oleh kebutuhan kita. Dan di sini menurut saya metode spiral cocok diterapkan karena dapat disesuaikan agar software bisa dipakai selama mungkin, menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produknya. Dan dia juga tetap mengikuti langkah-langkah dalam life cycle klasik dan lebih cocok untuk pengembangan sistem dan software skala besar. Untuk yang skala kecil, menurut saya model RAD lebih cocok diterapkan karena RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasinya. Selain itu, RAD juga menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, antara 60 sampai 90 hari. Relatif singkat. Next, soal nomor 3. Apa saja cakupan materi UU ITE nomor 11 tahun 2008? Cakupan materi UU ITE nomor 11 tahun 2008 yaitu ada 13 bab. Yang pertama, ketentuan umum. Kedua, asas dan tujuan. Tiga, informasi, dokumentasi, dan tanda tangan elektronik. Keempat, penyelenggara sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Kelima, transaksi elektronik. Keenam, nama domain, hak key dan perlindungan hak pribadi. Ketujuh, perbuatan yang dilarang. 8, penyelesaian sengketa. 9, peran pemerintah dan peran masyarakat. Dan nomor 10, penyidikan. 11, ketentuan pidana. 12, ketentuan peralihan. Dan yang ke-13 adalah ketentuan penutup. Oke, soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Serta lakukan analisis SWOT untuk salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk suatu bisnis. SWOT ini terdiri dari S yaitu strength atau kekuatan, W yaitu weakness atau kelemahan, dan O yaitu opportunities atau peluang, dan yang terakhir adalah T atau threats atau ancaman. Lalu analisis SWOT yang saya pilih yaitu dari OYO atau OYO Rooms. Dari yang kita tahu, OYO ini menyediakan layanan perhotelan dengan budget yang terbilang murah. Untuk kekuatan OYO adalah tarif yang ditawarkan terjangkau bahkan terbilang murah. Kelemahannya, OYO memiliki margin yang ketat karena hotel yang menjadi mitra OYO belum tentu tidak terikat dengan layanan lainnya. Sementara,
opportunity atau peluang yang dimiliki oleh OYO adalah fokus pada akomodasi yang hemat, terutama di saat kondisi pandemi yang mulai pulih ini. Akomodasi yang murah masih menjadi pilihan orang-orang. Lalu yang terakhir, ancamannya. Ancaman OYO adalah penyedia layanan perhotelan yang menyediakan pelayanan serupa atau mirip semakin banyak. Nomor 5, sebutkan apa yang menjadi hambatan e-bisnis di Indonesia. Hambatannya yakni yang pertama, layanan internet di Indonesia belum merata. Dan yang kedua, hanya sekitar 48% penduduk Indonesia yang memiliki akun di lembaga keuangan. Yang ketiga adalah masih banyak yang belum paham soal implementasi IT. Keempat, belum terbentuknya high trust society. Dan yang kelima, masih jauh lebih sedikit penduduk yang memilih melakukan pembelian produk secara online. Keenam, masih banyak yang takut penipuan. Penipuan di sini bukan hanya berupa penipuan kartu kredit atau sudah bayar tapi barang tidak dikirim dan semacamnya. Tapi juga misal e-commerce gambarnya A, yang dikirim malah B. Dan ini masih terjadi sampai sekarang. Nomor 6, apa saja aktivitas business to consumer atau B2C? Aktivitas B2C yaitu promosi, ordering, delivery, dan after sales service. Pertama, promosi. Keuntungannya adalah interaktif, lebih fokus, dan bisa berbasis komunitas. Sehingga user bisa komentar secara langsung, tapi user tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah ordering. Ordering punya 3 prinsip yang sebutannya adalah 3C, yakni content, commerce, dan community oriented. Selanjutnya adalah delivering, yaitu pengiriman via internet, misalnya software dan e-book, dan via fisik, misalnya buku. Terakhir adalah after sales service, yaitu pelayanan yang bisa dilakukan melalui email, internet, dan forum. Soal nomor 7, soal terakhir. Jelaskan evolusi B2C di Indonesia. Jadi, B2C ini memang selalu bisa kita lihat di setiap kegiatan jual dan beli. Pada umumnya, apapun yang kita butuhkan, kita hanya bisa temukan di store fisik waktu itu. Kemudian, sejak adanya internet, e-commerce masuk ke Indonesia, dan mulailah bermunculan website-website yang digunakan untuk memperkenalkan produk yang dijual oleh suatu usaha dagang. Tapi, fungsinya masih sebatas katalog, dan proses jual-beli belum bisa kita lakukan di sana. Kemudian, teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Kehadiran smartphone ini sangat mendukung kemunculan e-commerce yang kita tahu sekarang. Apapun bisa kita akses via mobile. Misalnya, pembayaran bisa kita lakukan melalui mobile banking. Tapi, waktu itu sayangnya e-commerce belum sewah sekarang. Jumlah penggunanya masih jauh lebih sedikit daripada yang memilih untuk konvensional saja. Ada banyak juga yang mulai mengkombinasikan physical retail store dengan website sebagai kehadiran online mereka. Seiring perkembangannya, masyarakat mulai percaya akan keamanan menggunakan e-commerce yang memiliki akses pembayaran serta distribusi yang punya berbagai opsi. Nah, kebetulan awal 2020 lalu, saat pandemik dan pergerakan kita jadi terbatas, kita bisa lihat sendiri orang-orang jadi lebih banyak yang berbelanja dari rumah saja. Inilah salah satu yang membuat e-commerce semakin booming di Indonesia. Oke, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.